Dia balik ke ruangan dan tanpa banyak bicara, dia menjambak rambutnya Hasnah lalu menggorok lehernya. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, jadi tahun 1966, kota Jakarta lagi dalam kekacauan banget. Gerakan 30 September baru saja lewat. Politik lagi panas-panasnya, ekonomi lagi carut-marut. Dan di tengah semua itu, di sebuah gang kecil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada seorang perempuan yang jualan gado-gado. Namanya Siti Aminah, orangnya ramah, tetangga-tetangga sekitarnya suka nih sama dia, karena dia nih ramah orangnya. Tapi, di balik senyumnya itu, ada sesuatu yang orang-orang di sekitarnya belum tahu. Sesuatu yang bahkan polisi nggak akan percaya. Sampai mereka terpaksa harus percaya. Ini bukan cerita tentang hantu. Ini kisah nyata yang terdokumentasi. Bahkan dibukukan oleh seorang jurnalis setahun setelah kasusnya meledak. Dan ini adalah kisah perempuan yang disebut oleh wartawan Jakarta sebagai Dracula dari Kebayoran Baru. Oke guys, sebelum kita masuk ke kisahnya, yang paling gelap-gelapnya lah ya, lo harus kenal dulu siapa Aminah ini. Siti Aminah ini perempuan yang berusia 38 tahun. Dia tinggal di Jalan Cioma 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia ngontrak di sana. Kesehariannya ini dia tuh jualan gado-gado sama cendol di warung sebelah kontrakannya. Tapi itu cuma sampingan. Pekerjaan dia yang asli itu, yang utamanya itu sebagai makelar perhiasan. Jual beli gelang, cincin, jam tangan, dan properti. Dia punya jaringan yang lumayan luas lah ya. Di mata tetangganya, Aminah ini perempuan biasa lah ya. Kadang agak pelit, tapi secara umum normal, nggak ada yang curiga apa-apa sama Aminah ini. Yang orang-orang nggak tahu, Aminah udah menikah 5 kali. Dan dari semua pernikahan itu, dia nggak punya anak kandung. Satu-satunya anak yang tinggal sama dia, itu anak angkatnya, yang bernama Neni, yang masih kecil. Dan satu lagi, hal yang orang-orang nggak tahu, Aminah ini punya rahasia yang udah dia pendem sejak 1959. Tapi kita bahas itu nanti aja. Sekarang kita masuk ke hari yang mengubah segalanya. 11 Oktober tahun 1966, Selasa siang, waktu itu lagi hujan deras. Nah, siang itu seorang perempuan datang ke kontrakannya si Aminah, namanya Siti Hasnah. Si Siti Hasnah ini tetangganya yang tinggal satu gang di Jalan Ciomas 2. Mereka ini udah sama-sama kenal, sama-sama makelar perhiasan. Bisa dibilang temen bisnis sekaligus tetangga. Tapi hari itu Hasnah datang bukan untuk ngobrol santai. Dia datang ke tempatnya Aminah buat nagih utang. Aminah ini punya hutang ke Hasnah sekitar 3.000 rupiah. Ya zaman dulu 3.000 rupiah itu gede guys. Nah, utang ini hasil penjualan perhiasan yang dipinjem, tapi belum dibalikin. Dan Hasnah ini tahu Aminah baru aja dapat fee dari penjualan jam tangan mahal. Artinya uangnya ada, tapi Aminah berdalih nggak punya uang. Ya mungkin kalau kalian juga di posisi Hasnah ini ya emosi pasti. Dan di situ perdebatan makin memanas. Aminah langsung naik pitam. Dan disitulah titik baliknya guys. Aminah pergi ke dapur, dia ngambil pisau. Pisau yang tadi baru dipakai buat ngiris sayuran campuran gado-gado. Dia balik ke ruangan dan tanpa banyak bicara, dia menjambak rambutnya Hasnah lalu menggorok lehernya. Siti Hasnah ini ibu dari 5 orang anak, istri seorang jurnalis yang saat itu sedang dinas ke Belanda. Hasnah tewas di lantai kontrakannya Aminah. Dan yang bikin ini lebih gelap dari yang lo bayangin, Aminah nggak panik sama sekali. Dia nggak kabur, dia nggak minta tolong, dia nyimpen jasad Hasnah di kolong tempat tidurnya. Dia nyimpen jasad si Hasnah ini selama 3 hari.
3 hari guys, jasad itu ada di kolong ranjang Aminah. Terus ya nggak ada yang curiga. Suaminya Aminah tidur di atas kasur itu ya jojong aja. Anak angkatnya main di sekitar situ ya nggak ada yang curiga, nggak ada yang aneh. Dan mereka pun nggak mencium bau apapun. Dan 3 hari kemudian barulah Aminah mulai khawatir. Bukan karena menyesal atas perbuatannya ini, tapi karena takut ketahuan baunya udah mulai kecium. Terus yang dilakuin Aminah ini, dia ngerayu anak pemilik kontrakannya. Namanya Mursidi, dia masih muda. Dan si Aminah ini minta dia buat gali lubang di kebun belakang rumah. Waktu itu sekitar tengah malam jam 3 pagi. Dan sementara suami dan anaknya masih tertidur lelap. Si Aminah ini ngubur jasad Hasnah sendirian. Sementara keluarga Hasnah ini mulai cemas. Karena Hasnah udah berhari-hari nggak pulang. Sedangkan suaminya masih di Belanda. Anak-anaknya nungguin emaknya yang nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana. Dan beberapa hari kemudian, jasad Hasnah ini ditemukan mengambang di sungai. Kondisinya udah sangat buruk. Lehernya tergorok, kedua tangan dan kedua kakinya sudah terputus. Dan di Jakarta langsung gempar dengan penemuan mayat si Hasnah ini. Polisi langsung turun dan melakukan penyelidikan. Dan jejak-jejaknya mengarah ke satu tempat, kontrakan Jalan Ciomas 1. Saat polisi datang, Aminah ini nggak ngelawan, nggak lari dan nggak nangis. Dia menyerahkan diri, dia tetap tenang, dan di depan polisi dia langsung ngomong. Dan dia ngomong gini, semua ini atas bisikan setan. Dia sedang belajar ilmu hitam, ilmu spiritual dari seorang dukun yang bernama Ade Harahap. Dan sang dukun ini menyuruhnya membunuh 25 perempuan dan 3 bayi sebagai syarat untuk jadi kaya raya. Polisi ya tentu aja nggak langsung percaya lah dengan pengakuan Aminah. Dan waktu penyelidikan dilanjutin, Aminah justru keceplosan. Polisi ini nanya gini ke Aminah, rencananya jasad Hasnah ini mau diapain? Dan Aminah jawab, sama seperti di rumah di Jalan Cibitung. Dan polisi langsung inget, ada laporan orang hilang tahun 1959, yaitu Nyonya Mangku Siswoyo. Usianya 65 tahun, warga Jalan Cikajang, Kebayoran Baru. Udah dicari-cari tapi nggak pernah ketemu. Polisi langsung ke lokasi yang disebut Aminah. Dan di sana di bawah pohon mangga, di belakang rumah lama, mereka nemuin tulang belulang Nyonya Mangku. Ternyata dia dikubur di sana sejak tahun 1959, 7 tahun yang lalu. Terus Aminah ini ditanya lagi, ada korban lain nggak? Dia ngaku sambil ketawa. Guys, yang bikin kasus Aminah ini makin mengerikan, saat itu polisi mulai menggali informasi, ceritanya makin panjang dan makin gelap. Aminah ini juga ngaku membunuh seseorang perempuan bernama Sumarni dari Garut. Jasadnya dikuburkan di kawasan Pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Dan dia juga ngaku membunuh 3 anak angkatnya sendiri. Waktu semua pengakuan itu dikumpulin, polisi dan ahli jiwa mulai mengevaluasi kondisi Aminah. Kesimpulannya dari dokter jiwa, Dr. Tono Kusumo, Aminah ini mengidap hipertensi eksploitif. Kondisi di mana saat merasa terdesak atau emosinya memuncak, dia bisa melakukan tindakan ekstrim tanpa rem moral. Bukan gila dalam artian lepas tanggung jawab, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat dia bisa membunuh dan kemudian berjalan pulang seperti nggak terjadi apa-apa. Dia jojong masak, dia tidur seperti biasanya. Dan soal dukun Ade Harahap itu yang disebut Aminah, polisi sempat nangkap Ade, tapi akhirnya dilepas lagi karena tidak cukup bukti langsung yang menghubungkan dia dengan pembunuhan yang dilakukan Aminah. Entah Aminah memang diperintah atau itu cuma cara dia mencari pembenaran. Sampai hari ini masih jadi tanda tanya besar. Yang paling merinding, sampai sekarang nggak ada yang tahu berapa jumlah korban sebenarnya. Aminah pernah menyebut angka-angka tapi banyak jasad yang nggak pernah ditemuin.
Di dalam tanah Jakarta dan sekitarnya, mungkin ada orang-orang yang hilang sejak era 50-an dan 60-an yang nggak pernah tahu bahwa jawabannya ada di bawah pohon mangga milik seorang maklar perhiasan, yaitu Aminah. Aminah akhirnya dibawa ke meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia divonis 20 tahun penjara, dia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Bukit Duri. Seluruh koran Jakarta waktu itu memberitakan kasus dengan satu julukan, yaitu Dracula Kebayoran Baru. Nah, ini julukan buat si Aminah ini. Dan 10 tahun kemudian, seorang jurnalis mengunjungi Aminah di penjara. Di sana, Aminah yang udah berusia 48 tahun itu menangis. Dan dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih diingat. Saya bukan Dracula, pedih hati saya membaca koran menyebut saya begitu. Guys, gua mau lo renungin 1 detik aja. Perempuan ini mengaku membunuh 3 orang yang mungkin lebih banyak lagi. Terus menyimpan mayatnya di kolong ranjang, mengubur jasadnya di kebun. Dan yang dia sesalkan adalah julukannya di koran bukan menyesal karena udah ngebunuh banyak orang. Ini orang bukannya menyesal karena udah ngebunuh banyak orang. Bisa-bisanya dia hatinya pedih hanya karena disebut Dracula. Bahkan lu lebih gila dari Dracula, Aminah. Kasus Aminah ini bukan kasus tentang hantu, bukan kasus tentang supranatural. Ini manusia yang nyata, di kota yang nyata, di jalan yang masih ada sampai sekarang. Dan yang paling menyeramkan dari semua ini, bukan cara dia membunuh, bukan cara dia menyembunyikan jasad korbannya. Yang paling menyeramkan adalah betapa normalnya kehidupan sehari-harinya. Di antara semua itu, jualan gado-gado di pagi hari, membunuh di siang hari, dan masak makan malam seperti nggak terjadi apa-apa. Guys, itulah tadi kisah Aminah yang dijuluki Dracula dari Kebayoran Baru. Kisah yang beneran ada, beneran terdokumentasi, dan dibukukan langsung oleh jurnalis Jainal Abdi pada 1967. Kalau lo mau tahu lebih dalam soal kasus-kasus gelap dan sejarah Indonesia yang jarang dibahas, subscribe dulu. Gua tunggu di kolom komentar. Stay safe dan hati-hati sama orang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya.